Jakarta sendiri kan misalnya kan menjadi global city kan. Betul. Ya kalau kita Jakartanya jadi global city, kita miliknya Jakarta, ya harusnya kita bisa jadi bank global juga. Nah, impact-nya kepada nasabah nih akan ada perubahan apa kira-kira? Nah ini saya juga tadi udah dapet fakta menariknya Pak. Meskipun dikenal sebagai bank daerah gitu ya, tapi ternyata aset Bank Jakarta ini lebih dari 80 triliun ya Pak ya. Jadi sudah masuk dalam jajaran 15 top bank terbesar asetnya gitu di Indonesia. Positioning kita sebagai bank yang modern itu kita juga ingin kita naik kelas juga. Kalau untuk UMKM sendiri Pak, seperti apa Pak? Ada dukungan khusus juga concern ke sana nggak Pak gitu? Halo, balik lagi di Jelasin Dong bersama saya Goida. Retno. Ada yang berbeda nih di Jelasin Dong episode kali ini Mbak. Nah, apa tuh? Kita hari ini mau bahas tentang transformasi dari Bank DKI yang baru aja rebranding jadi Bank Jakarta. Nah, gimana tuh? Kita udah kedatangan tamu nih di sini. Kita udah kedatangan Dirut Bank DKI atau Bank Jakarta nih Pak, saya sebutnya sekarang. Selamat pagi, ini Bank Jakarta. Bank Jakarta. Okay. Oke, kita udah kedatangan Direktur Utama Bank Jakarta, Pak Agus Haryoto Widodo di sini. Jadi selamat datang ya Pak, dijelasin dong. Siap, terima kasih. Ya, jadi benar sekali Goida bahwa Bank Jakarta ini sudah melakukan rebranding ya, peluncuran nama baru gitu ya. Pada saat ulang tahun Kota Jakarta gitu ya Pak ya. Jadi tanggal 22 Juni 2025. Jadi ini sebagai tonggak untuk bertransformasi secara menyeluruh. Bertransformasi tidak hanya dari sisi bisnis tapi juga digital. Nah, kita langsung tanya ke Pak Agus. Siap. Bagaimana sebenarnya transformasi ini dirancang begitu untuk menjadi satu transformasi yang menyeluruh gitu. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai transformasi ini sudah menjadi keharusan bagi, pada waktu itu kita sebutnya masih Bank DKI ya. Kenapa? Karena ya kita tahu kondisi pasar terus berubah, regulasi, kemudian tekanan dari teknologi, kemudian perubahan dari perilaku nasabah pasar ya. Itu semua harus direspon. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjaga daya saing bank ini. Kemudian juga supaya menjaga juga keberlanjutan dari bank ini. Nah, di dalam transformasi yang kita bangun itu pada tahun lalu kita canangkan inisiatif yang kita sebut sebagai inisiatif PUNIK. Itu ada 8 butir inisiatif untuk transformasi. Di antaranya adalah membangun brand awareness, gitu. Itu butir ke 8. Nah, maka pada waktu itu kita sebenarnya masih kaji. Kita brand awareness ini membangun brandnya DKI untuk menjadi semakin kuat atau kita rebranding. Karena pada waktu itu juga ada trigger Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 ya mengenai DKI ya. Kedudukan posisi DKI Jakarta, betul. Ya. Nah, kemudian kita kaji dan diperkuat juga dengan arahan dari pemegang saham. Dalam ini adalah Pak Gubernur baru kita, sehingga kita putuskan untuk kita lakukan rebranding, bukan sekedar membangun brand awareness dari Bank DKI. Nah, rebranding yang kita lakukan itu ada tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah kosmetik. Jadi dari brand yang ada ya di tweak sana sini gitu ya. Pendekatan yang kedua itu adalah kita mencari nama baru yang masih identik dengan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu kita yang benar-benar revolusioner, keluar dari nama ini. Dari situ keluar 9 nama. 9 nama itu kemudian kita kerucutkan menjadi 5 nama. 5 nama itu kemudian kita lempar ke publik melalui focus group discussion gitu ya. Ada 5 kalau nggak salah 5 sesi dengan kelompok-kelompok yang berbeda.
mengerucut menjadi 3 nama. Jadi kan dipilih sama publik dipilih. Kemudian kita bawa dalam satu rapat pimpinan di pemegang saham. Di situ disepakatilah kemudian Bank Jakarta. Oke, kan nggak cuma nama ya Pak yang berubah, tapi logo juga ya Pak. Ya. Ini boleh dijelasin nggak Pak logonya? Mungkin ada arti filosofis dan harapan yang tersemat gitu Pak di baliknya. Iya, ya. Jadi Bank Jakarta sendiri, kenapa sih kok Bank Jakarta yang dipilih gitu, kok bukan yang lain? Itu kan sederhana, simpel. Bank Jakarta, tapi dia punya kekuatan universal, dikenal kan. Jakarta itu ya nggak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga dikenal di global gitu nama. Jadi kuat. Dia sebagai institusi kota-kota finansial di dunia, salah satunya gitu. Itu cukup kuat. Jadi itu kita ambil. Penulisan Bank Jakarta sendiri itu ada bank, tulisannya kalau dilihat itu kan lebih kecil, Oke. Lebih kecil. Terus Jakarta itu lebih gede dan bold. Oke. Kecil ini menandakan ramah, dekat gitu. Yang bold itu menandakan kuat dan kewibawaan, gitu ya. Jadi penulisan ini melambangkan bahwa Bank Jakarta ini dekat, tetapi tetap memiliki kewibawaan institusi. Gitu. Oke. Kemudian logonya itu kan garis 3 garis. Ya. Warnanya bukan merah, bukan orange, tapi kita sebut jingga. Oh, jingga. Ya. Garis ini melambangkan sebenarnya api Monas yang menyala bebas ke angkasa gitu. Artinya ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, nyala api ini. Kalau dulu kan ada garis 4 dan garisnya tuh kalau diperhatikan akan berbeda. Garis sekarang itu 3 dari kiri naik ke kanan gitu. Kalau yang dulu 4 dari kiri turun ke bawah, warnanya merah. Kemudian yang dulu ada lingkaran yang membatasi ini, sekarang nggak ada lingkarannya. Artinya ini sudah nggak ada batasan. Gitu kan. Oke. Warna jingga itu melambangkan antusiasme, energi, gitu, keberanian. Kemudian itu ditulis di dalam latar bisa putih, bisa hitam. Putih itu warna dasar, itu melambangkan keterbukaan atau transparansi. Kalau hitam itu melambangkan formalitas atau kehandalan gitu ya. Sebenarnya ada warna lain yaitu kuning. Itu ya kuning ini ya kehangatan lah gitu. Optimisme, kehangatan. Itu kira-kira yang jadi komplit ya, semuanya ada garisnya, ada artinya. Garis ini tadi lupa, garis 3 berbeda dengan 4 yang ini. Ini bertumbuh. Dibacanya kan dari kiri ke kanan. Kenapa kita balik? Karena kita seperti kurva gitu ya Pak ya. Oke. Ini sedikit throwback ya Pak. Jadi Bank DKI itu kan pertama kali di tahun 1961 berdiri sebagai BPD pertama ya Pak. Dan namanya itu saya baca namanya BPD Jakarta Raya. Jadi memang dari awal nama Jakarta itu sudah melekat. Jadi ini seperti kembali ke identitas kota ini gitu ya Pak ya. Iya, bisa begitu juga. Pak, jadi tadi belum terjawab soal transformasi tadi. Seperti apa sebenarnya transformasi yang dilakukan secara keseluruhan itu? Secara keseluruhan. Tadi kan rebranding atau branding itu kan salah satu butir transformasi. Transformasi awal yang kita lakukan itu di tahun lalu yang tadi saya sebut sebagai inisiatif unik itu adalah nomor 1, kita lakukan penguatan risk management. Di situ. Jadi tidak hanya di dalam kredit tetapi yang lain-lain termasuk operasional dan lain-lain. Bisnis proses kita perbaikin. Nah, yang kedua itu transformasinya adalah digital transformasi. Seperti apa itu Pak, digital transformasi? Jadi memperkuat kita punya channel-channel digital seperti misalnya mobile banking kita, kemudian CMS kita, gitu. Nanti juga akan dilengkapi juga dengan berbasis AI gitu ya. Nah, tetapi kemudian sebelum saya lanjut yang ketiga, digital transformasi itu akan berada di dalam fondasi infrastruktur IT dan security IT yang kuat, andal, gitu sekarang dibangun sana. Yang ketiga itu adalah penetrasi di dalam
government ekosistem kita, dalam hal ini adalah Pemprov DKI, yang itu merupakan captive marketnya Bank Jakarta. Tentu saja. Tapi kita harus perkuat penetrasinya sehingga market share kita di situ juga naik gitu kan. Yang keempat, kita juga memperkuat kita punya agen-agen banking kita. Jadi agent banking development itu diperkuat. Yang kelima, kita juga lakukan strategic partnership. Salah satunya yang kemarin udah jalan itu adalah ketika kita kemudian ber-KUB dengan Bank Maluku Malut. Ya, dan saat ini juga sedang dalam pembahasan beberapa sinergi dengan beberapa institusi yang lain. Kemudian ya, yang berikutnya, yang ke-6 itu adalah optimasi dari cost gitu. Jadi kita gak ngomong cost efisiensi tapi cost optimasi gitu kan. Setiap investasi yang kita lakukan menghasilkan return yang maksimal gitu. Konteksnya kemudian, lebih ke ini ya, investasi ya. Ya semua operasional juga. Ya. Yang ketujuh product improvement. Jadi produknya kita perbaiki. Kita harus punya produk-produk unggulan supaya kita bisa bersaing, baik itu produk digital maupun yang non digital. Kemudian yang terakhir adalah tadi rebranding ya. Dan 8 hal ini itu dilandasi oleh perbaikan dari GCG kita, tata kelola kita, dan juga perbaikan dari people, jadi human capital development, dan juga corporate culture kita. Kita sekarang punya corporate culture yang baru, yaitu EPIC. Apa tuh, Pak? Apa itu, Pak? Excellent, professional, integrity, customer focus, dan kolaboratif. Jadi C-nya ada 2. Itu yang sekarang itu terbangun di insan-insan Bank Jakarta. Nah, impact-nya kepada nasabah nih akan ada perubahan apa kira-kira? Ya, ke nasabah tentunya itu harus ada perubahan di dalam customer experience ketika mereka berhubungan dengan Bank Jakarta. Customer journey-nya juga kita perbaiki, akan lebih mudah, cepat, nyaman, aman. Satu lagi nih, aku masih penasaran yang tadi disebut kerjasama dengan Bank Maluku. Nah, ini kan Bank DKI, kalau Bank Jakarta, kalau di ekosistem ekonomi Jakarta udah nggak diragukan lah ya gitu. Nah, bagaimana ekspansi keluarnya? Mungkin bisa dijelaskan yang kerjasama sama Bank Maluku tadi. Iya. Jadi kemarin kita di dalam kerjasama itu kita masuk sebagai salah satu pemegang saham dari Bank Maluku. Wow. Ya, jadi kita chip in di situ. Dan kita menjadi pemegang saham pengendali kedua. Enggak, mayoritasnya harus lokal, pemerintah lokal, daerah sana kan gitu. Bank Maluku Malut itu dimiliki oleh 2 provinsi dan sejumlah pemerintah daerah, dan yaitu kabupaten dan kota Madia di 2 provinsi itu. Dan kita menjadi salah satu pemegang saham di sana. Apa urgensinya, Pak? Sebenarnya itu triggernya dari POJK juga, tetapi terlepas dari POJK, kami melihat ada potensi besar di Maluku Malut. Di Malut sendiri itu pertumbuhan ekonominya mungkin terbesar di Indonesia, malah karena tambang ya. Tambang, malah guyonannya itu bisa jadi terbesar pertumbuhannya di dunia tuh. Karena tambang itu pertumbuhannya itu sudah di kepala 3. 2 digit gitu kan. Jadi itu menarik bagi kami kan masuk di sana. UMKM-nya juga tumbuh selain tambang. Kemudian industri perikanan juga bertumbuh baik. Jadi cukup bagus kita masuk sana. Jadi peluangnya bagus. Maluku Malut sendiri kalau kita lihat 3 tahun terakhir itu perkembangan kinerja keuangannya itu juga baik. NII atau NIM-nya itu sangat baik. Berapa? Di atas rata-rata bank daerah lah. Gitu. Wah, keren. Mungkin di atas juga bank nasional. Iya, jarang yang tahu nih Pak info ini ya. Ini baru nih. Jadi itu kan jadi satu
daya tarik tersendiri. Ya, PR-nya adalah bagaimana menjaga Bank Maluku Malut ini tetap berlanjut seperti itu kondisinya, itu dijaga. Nah, nanti kami sebagai pemegang saham pengendali juga akan ikut serta di dalam memperkuat itu, yaitu melalui inisiatif manajemen risiko terintegrasi. Tata kelola kita bangun bersama-sama. Oke. Pak, sekarang saya mau bergerak ke tantangan nih Pak di industri perbankan secara umum ya Pak. Kan kita banyak mendengar gitu ya soal likuiditas gitu Pak yang ketat. Ini mungkin spesifik mau bertanya bagaimana sih Pak strategi perbankan khususnya bank daerah gitu ya untuk bersaing, dan Bank Jakarta dalam hal ini bagaimana menyikapi tantangan itu? Iya, tadi kan saya katakan ya, kekuatan bank daerah termasuk Bank Jakarta itu di mana? Kita sebenarnya punya captive, yaitu di ekosistem lokal. Betul. Kalau di Bank Jakarta ya ekosistem Jakarta. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya adalah dari ekosistem pemerintah provinsi DKI saat ini. Ya, mereka punya rekanan, mereka punya APBD saat ini kan berapa? 92 T. Betul. Itu sudah besar, Pak. Yang besar. Tetapi jangan juga Bank Jakarta hanya menangkap di aliran atas, tapi cash flow-nya ke seluruh ekosistem itu harus bisa kita tangkap. Ya, dan itu merupakan sumber dari likuiditas Bank Jakarta. Artinya seluruh kegiatan masyarakat warga Jakarta gitu. Kan di dalam APBD itu ada anggaran rutin, ada anggaran lain. Anggaran rutin itu misalnya adalah gaji. Oke. Ya, ASN. Itu semuanya harus bisa kita tangkap, tidak hanya gajinya aja. Tapi kebutuhan seluruh ASN itu apa? Itu kita harus bisa layani. Apakah itu kebutuhan KPR misalnya, kebutuhan yang lain-lain, pendidikan dan sebagainya. Nah itu. Nah selain itu, untuk kegiatan lain dari 92T tadi, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, ini kita harus bisa tangkap ini bisnis di sini. Kredit konstruksinya kah gitu, atau kredit modal kerja untuk suppliernya kah gitu. Jadi kemudian dari situ putaran itu kan dananya juga ada di bank kita. Itu yang kita sedang bangun. Tadi kan butir ketiga dari transformasi adalah perkuatan atau penetrasi dalam government ecosystem itu di sini. Itu tidak hanya kreditnya yang akan tumbuh, tetapi juga fundingnya juga akan tumbuh. Ya Pak, kemudian bagaimana strategi untuk bersaing dengan bank umum? Ya memang udah diakui lah Bank Jakarta ini termasuk BPD yang kekuatannya besar gitu ya. Tapi kan ada bank umum gitu, yang di Jakarta ini juga udah besar-besar semua gitu. Nah ini strateginya gimana Pak? Nah, kami tidak mau mencontek gitu ya. Kami punya kekuatan lokal sendiri tadi kan. Kita punya ekosistem Pemprov, kita punya juga saudara-saudara kita BUMD yang juga nggak kecil-kecil, besar-besar. Itu juga ada ekosistemnya sendiri. Misalnya PAM Jakarta misalnya ya. PAM Jakarta itu sekarang kan juga sedang membangun jaringan air bersih yang cukup besar. Gitu. Tidak hanya jaringannya, tetapi industri pengolahan air minumnya juga harus ditambah untuk bisa mensuplai kebutuhan air minum. Ini contoh, salah satu contoh. Kemudian ada lagi MRT, ada lagi Transjakarta yang akan terus menambah armada busnya. Nah ini adalah market kita, itu nggak kecil, itu besar. Gitu. Nah strateginya kita fokus di dalam ekosistem itu dulu. Nanti pada akhirnya akan ngerembes keluar dari ekosistem itu dan dapat market-market di luar APBD itu atau di luar BUMD. Itu adalah strategi kita. Jadi fokus di situ. Tapi yang kita dengar yang terbaru kan menjadi sponsor dari Persija Jakarta. Itu bagian dari kita membangun brand awareness-nya Bank Jakarta juga. Ya, memang kita kemarin bahkan kita luncurkan kartu J-Card. J-Card itu e-wallet gitu ya. Yang biasa digunakan untuk transaksi di transportasi gitu.
kita luncurkan kartu itu edisi khusus Persija. Itu waktu kemarin pertandingan persahabatan Persija dengan Arema itu ludes. Jackmania yang ngeborong ya Pak ya. Ya, Jackmania. Marketnya Jackmania ya. Ya. Dan desainnya juga bagus sih gitu. Nah, terus ada permintaan baru untuk kita cetak, tetapi kita nanti akan cetak versi baru. Sehingga ini akan menjadi collectible. Koleksi ya Pak, ya. Item koleksi. Ya. Jadi kalau Jackmania nggak boleh kelewatan ini. Nggak boleh kelewatan. Ya. Iya, Pak, ini saya juga tadi udah dapet fakta menariknya Pak. Meskipun dikenal sebagai bank daerah gitu ya, tapi ternyata aset Bank Jakarta ini lebih dari 80 triliun ya Pak ya. Jadi sudah masuk dalam jajaran 15 top bank terbesar asetnya gitu di Indonesia. Nah, ini artinya potensi untuk naik kelas juga pastinya terbuka ya Pak untuk berekspansi. Nah, yang juga ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir ini soal IPO Pak. Nah, ini mungkin boleh di-spill di sini, dibocorin Pak, dijelasin di sini seperti apa sih persiapannya? Ya, jadi sebenarnya kalau ngelihat kondisi Bank Jakarta, CAR kita itu sekarang masih di 27,6%. Itu artinya kita masih sangat baik gitu ya secara permodalan. Jadi IPO ini nanti ditujukan untuk memperkuat governance, memperkuat lagi di sisi permodalan dan itu juga akan memperkuat kita sebagai bank daerah yang modern, gitu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu adalah kita melakukan assessment. Tetapi itu tidak kita lakukan sendiri. Kita nunjuk salah satu konsultan yang punya reputasi baik gitu kan, untuk melakukan assessment terhadap fundamental kita dan perbaikan-perbaikan yang harus terus dibangun agar manakala nanti kita lakukan IPO itu kita memang benar-benar menjadi satu investor benar-benar sangat berminat untuk membeli saham kita. Nah, paralel dengan proses yang sedang jalan, itu proses untuk IPO-nya sekarang juga sedang kita lakukan. Paralel gitu ya Pak? Ya, kita lakukan. Tetapi kalau kemudian pertanyaan berikutnya, jadwalnya kapan Pak? Itu nanti pada saatnya akan kita sampaikan. Bapak udah tahu aja itu pertanyaan saya selanjutnya. Tapi di tahun ini yang pasti ya? Nanti akan kita sampaikan. Oke. Ditunggu berarti informasi dari Bank Jakarta kapan IPO-nya gitu ya Pak? Ya. Tapi targetnya berapa sih sebenarnya Pak? Udah ada belum Pak? Target apa itu? Target pengimpunan dana. Nah, tadi supaya kita bisa dapat pengimpunan dana maksimal, tentunya kita juga harus berbenah ya, memperbaiki. Governance-nya diperbaikin, itu yang utama ya. Manajemen risikonya diperbaikin, portfolionya kita perbaikin dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara target, kami itu kayak kemarin waktu peluncuran itu kan sempat disinggung juga bahwa saat ini Bank Jakarta itu ada di dalam KBMI 2. Bank yang kita ingin naik kelas ke KBMI 3. Dalam ini modal kita harus di atas 14T. Saat ini modal kita di 11,7 atau 11,9 T gitu ya. Artinya untuk ke sana kita butuh sekitar 3 T lah gitu. Dan mudah-mudahan minimal kita bisa dapat itu, dengan gitu kita ada naik kelas. Selain tadi ya 3 hal untuk memperbaiki governance, memperbaiki atau memperkuat governance, memperkuat permodalan, memperkuat positioning kita sebagai bank yang modern, itu kita juga ingin kita naik kelas di. IPO itu kan berarti berada di bursa, dilihat masyarakat, publik secara umum gitu ya. Artinya governance-nya harus sudah siap untuk dibelejetin orang gitu ya. Betul. Bukan hanya JCG tapi juga manajemen risiko yang penting tadi ya Pak. Itu udah siap semua Pak ya? Itu kita siapkan semua gitu. Baik, kemudian pemanfaatannya dulu. Jadi dana yang akan dikolek dari IPO ini nanti kira-kira akan dipakai untuk apa gitu? Ya tentunya untuk ekspansi kredit salah satunya ya. Kemudian untuk tadi supaya kita tetap relevan dan berlanjut, kita kan harus memperkuat daya saing. Salah satunya adalah dengan digitalisasi.
Jadi itu nanti juga akan kita buat untuk melakukan digitalisasi. Juga pengembangan SDM kita supaya ya alatnya bagus, kalau orang yang nggak mendukung juga tidak akan naik daya saing kita juga. Jadi people development juga kita jalankan di sana dengan dana tersebut misalnya. Oke. Ada ini nggak Pak? Proyek-proyek DKI kan Jakarta banyak sekali nih. Ada yang diincar, yang Secara butuh proyek khusus. besar gitu, yang butuh pemodalan besar gitu. Ada. Apa itu Pak? Ya, salah LRT? satunya tadi udah saya singgung jaringan air minum di Oh, air minum. Oke. Oke. Jakarta. Misalnya gitu. Kemudian Transjakarta. Berapa kebutuhannya kira-kira untuk air minum? Cukup besar. Satu? Bisa lebih dari Oke. itu. Menarik. LRT belum ya? Belum Ekspansi LRT. LRT. Transportasi. Ya, belum MRT ya. Jadi Belum banyak nanti ya? sampah. Oke, banyak sekali. Oke. Kalau untuk UMKM sendiri Pak, seperti apa Pak? Ada dukungan khusus juga concern ke sana nggak Pak? Gitu. Ya, UMKM ini gini. Yang kita lakukan sekarang gini. Kita itu punya cabang 270-an cabang. Itu ada cabang, ada KCP gitu ya, ada. Nah, kita ingin memperkuat cabang-cabang itu sebagai UMKM centernya Bank Jakarta. Oke. Jadi mudah diakses, dekat dengan sentra-sentra UMKM Jakarta gitu ya. Yang kita lakukan sekarang adalah melengkapi cabang-cabang itu yang tadinya, jadi yang sebelumnya 270 cabang itu kebanyakan masih merupakan ya, kalau dulu disebutnya kantor kas. Jadi dia hanya funding gitu dan layanan gitu ya. Nah sekarang itu bertahap kita konversi menjadi UMKM center. Jadi dia juga melayani kredit UMKM. Iya, itu sedang kita konversi ke sana. Gitu. Sudah jalan. Tinggal terus kita dorong supaya percepatan masuk ke pasar UMKM-nya itu lebih agresif. Berarti perlu memperkuat ini ya. Perlu memperkuat SDM yang buat assessment itu ya. Betul, SDM, sistem, bisnis proses, risk management, produk gitu. Seberapa besar sih Pak potensi UMKM di Jakarta ini, dan mungkin kebutuhan transaksinya, layanan yang diberikan juga bisa mencakup apa aja Pak kalau dari Bank Jakarta berarti? Jadi kalau kebutuhan finansialnya mereka itu ya mencakup transaksi. Kita sediakan mulai dari QRIS, EDC, kemudian cash management system yang ringan untuk mereka gitu ya. CRM, ATM gitu. Itu semua kita siapkan. Di samping juga kredit modal kerja untuk mereka maupun kredit investasi. Sekarang saya mau nanya nih Pak, apa sih Pak harapan Bank Jakarta ke depan gitu ya? Apa mimpi besar gitu yang ingin dicapai? Nah, mimpi besar itu kalau Jakarta sendiri kan mimpi besarnya kan menjadi global city kan. Betul. Ya kalau kita Jakartanya jadi global city, kita miliknya Jakarta, ya harusnya kita bisa jadi bank global juga. Nah, itu kalau dibilang mimpi itu, nah apakah mungkin? Ya bisa, kenapa nggak bisa gitu ya. Dan itu kita bangun dengan langkah-langkah transformasi tadi. 8 inisiatif yang tadi saya sampaikan sekarang sudah kita jabarkan lagi menjadi 12 building block. Oke. Untuk lebih mempercepat transformasi ini berjalan. Gitu. Kira-kira itu, dan kita ingin menjadi bank yang modern juga. Okay. Bukan sekedar bank daerah yang seperti kemarin dipersepsikan tentang Bank DKI, tapi kita adalah bank daerah yang modern, yang siap menjadi bank global. Gitu. Oke, baik, menarik sekali ya. Rebranding yang dilakukan oleh Bank DKI menjadi Bank Jakarta, dan kemudian bagaimana bank ini bertransformasi gitu secara menyeluruh dari sisi bisnis maupun digital, tadi memperkuat manajemen risiko dan memperkuat GCG gitu untuk pertumbuhan ke depan menuju global gitu ya. Iya Mbak.
Dan ini juga pastinya bisa memantik juga ya BPD-BPD lain juga untuk berekspansi gitu ya. Ini menjadi contoh yang baik lah ya bisa gitu. menginspirasi BPD lain lah ya. Menginspirasi BPD lain juga. Dan semoga semua yang diharapkan tadi sukses ya Pak, tercapai, terwujud semuanya. Amin. Baik, rasanya cukup ya Mbak diskusi kali ini. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di Jelasin Dong. Terima kasih, selamat pagi. Ya, saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.